Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doakan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 6 Oktober 2024 pukul 9 WIB sebesar 14.654.000, syukur sebesar 11.603.000, persepuluhan sebesar 6.160.000, dan sarana fisik sebesar 982.000. Penerimaan kolekta Minggu 6 Oktober 2024 pukul 18 WIB sebesar 4.736.000, syukur sebesar 124.000, persepuluhan sebesar 1.020.000, dan sarana fisik sebesar 271.000. Kebaktian Minggu 13 Oktober 2024 saat ini merupakan kebaktian pemuda yang dilayani oleh Pendeta M. Tamaela. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab dari Matius 21 ayat 23 sampai 27 yang mengisi pujian dalam kebaktian ini. Saudara Delona Polhaupesi, paduan suara cabang Shalom, dan paduan suara Laitentur. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 94, bait pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 165. Jemaat, setelah kebaktian selesai, akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 13 Oktober 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, Ibu, Bapak, semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pun
Kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh, dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Saudara-saudari,
Tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakanmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun apakah hatimu, jiwamu dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran hatimu dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih, kasihanilah kami
orang berdosa ini. Dengarlah anugerah Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Jadilah orang-orang muda yang bijak melakukan kebenaran, seperti firman Tuhan pada Amsal 11 ayat 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman. Dan firman Tuhan saat ini akan kita baca dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 21 pada ayat yang ke-23 dan berakhir pada ayat yang ke-27. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami untuk menerima dan memperlakukan firman kebenaran-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan berkatilah sehingga umat-Mu dapat memahaminya. Di dalam nama Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-27, di bawah perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?'" Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, para pemuda, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore menjelang malam. Shalom. Beta bersyukur bahwa kesempatan beta berada dan melayani bersama dengan warga pemuda Gereja Persekutuan Maluku hari ini. Juga beta bersyukur pada waktu gumulan dan kebaktian yang sama, kita memiliki satu jiwa dengan teman-teman AM GPM Gereja Persekutuan Maluku, Maluku dan Maluku Utara, yang sementara ini juga menggumuli pergumulan AM GPM MPP ke-36 dan di dalamnya ada Kongres keempat. Sukacita yang sama juga ketika kita berada dan berkesempatan bersama-sama hari ini. Ada situasi yang beta perlu cairkan, bahwa kalau ini kebaktian pemuda dan kebetulan ada orang-orang yang tidak lagi muda, maka beta menganggap bahwa jiwanya yang muda. Amin ya. Atau juga bagi anak-anak yang belum muda, beta berkesimpulan bahwa mereka adalah generasi masa depan hari ini pada waktunya nanti. Dan itu berarti beta mulai bebas untuk berkhotbah hari ini, untuk menyampaikan firman hari ini,
tanpa membeda-bedakan. Namun bagi saudara-saudara, teman-teman yang memiliki kebaktian khusus hari ini, camkanlah baik-baik. Beta memulai dengan sebuah kata bijak. Gini, berdebat itu mudah karena kamu melawan pikiran orang lain. Tetapi berdamai itu susah karena kamu ternyata melawan pikiran atau hatimu sendiri. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini seiring dengan bagaimana keadaan yang dialami oleh Yesus dalam bacaan Alkitab yang kita baca tadi. Matius 21 ayat 23 sampai 27 menunjukkan bahwa ada sebuah maksud yang khusus dari Yesus hendak memberitahu kebenaran Allah pada orang-orang yang bertugas, yang adalah orang-orang yang dianggap sebagai pemuka agama, orang-orang yang melayani Tuhan, para ahli Taurat. Dan di dalam bacaan ini bila kita membaca secara umum, kelihatan seperti ada debat yang tidak ada jawabannya. Dan itu benar memang. Tetapi teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beta ingin memulai lagi langkah yang berikut, bahwa sebetulnya harapan Yesus untuk menunjukkan identitas dan kuasanya, menunjukkan keilahian Allah pada dunia, itu juga tidak gampang untuk memberitahu apa otoritas Allah yang ada pada Yesus. Apalagi berhadapan dengan ahli-ahli Taurat itu. Karena itu Yesus juga dalam harapannya itu, ya, ingin sesuatu yang baik akan terjadi, ingin sesuatu yang benar akan terjadi, ingin sesuatu yang sungguh-sungguh berasal dan dari kehendak Allah akan terjadi. Karena itu seperti tema bulan Oktober bilang, kita diajak untuk meningkatkan relasi antar sesama untuk kesejahteraan. Harapan untuk sesuatu yang baik itu, capaian harapan itu bisa terjadi bila kita meningkatkan hubungan, kita meningkatkan relasi baik sehingga menjadi sejahtera. Jadi itu berarti di dalam seluruh hidup kita ada satu hal yang tidak boleh kita lupa. Kita tidak bisa tetap diam. Kita harus bergerak seperti waktu. Kalau hari ini, waktu ini adalah jam 6 sekian, pasti beberapa waktu kemudian jam 7, pasti jam 8 dan seterusnya, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Sedetik pun tidak bisa. Kalau hari ini hari Minggu, besok pasti hari Senin, dan lusa pasti hari Selasa, dan itu tidak bisa berubah lagi. Nah, di tengah-tengah situasi dan gambaran seperti itu, ketika kita memiliki harapan sebuah kepastian seperti Yesus mengharapkan kebenaran itu harus terjadi, maka tentu harus ditunjukkan melalui peningkatan-peningkatan kehidupan, tata cara kehidupan, mutu kehidupan, kualitas kehidupan itu baik, dan itu kemudian bisa dikategorikan sebagai sejahtera. Artinya sebuah kondisi, sebuah harapan terhadap kondisi atau keadaan yang baik, yang makmur, yang sehat, yang damai untuk memenuhi kehidupan baik jasmani maupun rohani. Harapan-harapan dengan begitu, Yesus melakukan cara untuk berdialog dengan cara yang sangat elegan. Komunikasi harapan itu menggunakan
pola komunikasi dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, kata-kata yang memiliki nilai penghargaan, kesopanan, etik, moral kepada orang, walaupun lawan dalam bicaranya, walaupun lawan dalam pemikirannya, walaupun lawan dalam debatnya, tetapi itu mengandung nilai penghargaan. Dan cara Yesus yang berbeda ini menerima keadaan yang berbeda, dan itu menjadi catatan pertama sekali bagi seorang muda atau seorang umat Kristen, bagaimana berhadapan dengan situasi-situasi yang memaksakan untuk berdebat, memaksakan untuk melakukan kekerasan, memaksakan untuk bertindak yang tidak positif. Catatan keduanya adalah cara komunikasi ini seiring dengan tema mingguan, relasi gereja yang saling menerima dan saling menghormati, bahwa sebagai gereja kita diajak untuk pikiran-pikiran kita itu kita bangun, baik sebagai gereja dalam pengertian lembaga, sebagai organisasi, gereja sebagai para pelayan, gereja sebagai umat. Kita diajak untuk memiliki sikap dan keterampilan untuk menerima keperbedaan, menerima dan menghormati keadaan dengan pola hidup dan tradisi-tradisi hidup yang bisa untuk lebih baik dari waktu ke waktu, lebih dengan sungguh-sungguh dari waktu ke waktu, terbuka dari waktu ke waktu, tanpa kepentingan dari waktu ke waktu. Kalau 1 Petrus 2 ayat 17 dalam bahasa Ambon bilang, kalau mau terima dan taruh hormat kepada orang lain itu mesti par semua orang, par sesama orang percaya juga, par Tuhan, dan par raja, pimpinan. Kesimpulan dari 1 Petrus ini mau bilang berarti cara ini adalah cara yang didukung untuk melakukan sebuah kebenaran. Dan itu menjadi harapan-harapan Yesus di kala itu, juga di kala hari ini dan seterusnya. Jadi harapan itu bahwa komunikasi dan hubungan baik dengan menerima dan menghormati semua orang termasuk perbedaannya, kita berjalan bersama-sama gereja, kita berjalan dan berproses tetapi juga berprogres. Ada gerak yang naik, ada gerak yang maju, menghasilkan harapan, menghasilkan kesejahteraan, menghasilkan keadaan yang baik. Jadi kalau seorang percaya ditanyakan apa yang menjadi bagian dari komitmen dia untuk hidup sebagai seorang pemuda yang percaya, pemuda yang Kristen, ialah dia hidup tapi bukan biasa saja. Dia hidup tapi berproses, dia hidup tapi bergerak, dia hidup tapi maju, dia hidup tetapi menciptakan keadaan dan hal-hal baik sebagai wujud pertanggungjawaban imannya kepada Tuhan. Saudara-saudari, para pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Matius ini adalah keadaan yang dilatar belakangi oleh keadaan lingkungan Yerusalem yang sementara berada dalam kungkungan dan tindisan kekuatan arus politik pemerintahan yang kuat. Dan bacaan ini berada di dalam situasi setelah Yesus memasuki Yerusalem dengan sorak-sorai sebagai raja, dan setelah membersihkan halaman bait Allah dari para pedagang. Suasana-suasana yang menggerogoti kehidupan orang-orang percaya hari itu, bahkan pimpinan-pimpinan agama hari itu, adalah ketegangan. Ada situasi yang tidak bisa dikelola untuk mendapatkan damai, situasi yang tidak bisa dikelola untuk mendapatkan kebaikan. Dalam harapan-harapan kebenaran, dalam harapan-harapan firman, para tokoh agama mendapatkan kesulitan-kesulitan besar untuk menempa kehidupan iman umat saat itu.
lebih banyak kekhawatiran akan muncul terhadap pengajaran, terhadap firman, lebih banyak pengaruh-pengaruh kuasa duniawi, pengaruh-pengaruh situasi yang menarik orang-orang percaya keluar dari kehidupan percaya kepada Allah, mengakui kuasa Allah, menjadi pupus, menjadi hilang, menjadi rendah, menjadi turun, menjadi tenggelam. Situasi ini kemudian menjadi bagian yang muncul dalam dialog. Mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Mujizat dan sebagainya, pengajaran tentang firman, tentang kerajaan Allah, dengan kuasa manakah? Siapakah yang memberi kuasa kepadamu? Ketakutan terhadap kekuasaan duniawi merongrong dan masuk sampai ke dalam sendi-sendi keagamaan. Yesus menjawab. Terhadap pertanyaannya itu Yesus menjawab dengan pertanyaan. Kalau begitu, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari dunia? Saudara, Yesus hendak menunjukkan bahwa kepemimpinan agama sekalipun tidak layak mendapatkan jawaban dari Tuhan apabila tradisi dia, kebiasaan dia, kehidupan praktek keagamaannya ada di dalam kepura-puraan, ada di dalam ketidakbenaran, ada di dalam ketidakjujuran, ada di dalam ketidakadilan, ada di dalam kemunafikan. Otoritas Allah bisa hilang terhadap pemimpin agama sekalipun. Cara Yesus ini mengajarkan bahwa tentang kehidupan baik pelayan maupun umat diingatkan kembali tentang kekristenan, supaya bagaimana setiap hidup itu kita berupaya menghindari kepura-puraan, kita berupaya untuk mengubah kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan sesaat itu menjadi kepentingan-kepentingan kepada Allah, kepentingan melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran firman Allah, melakukan dan mengakui kekuasaan Allah. Sekaligus firman ini juga hendak mengajak saudara-saudara dan beta sebagai pelayan dan umat untuk merancang bangun pengetahuan kita kepada Allah, tentang firman-Nya, tentang kebenarannya, tentang kuasanya. Kita diajak untuk memiliki sikap-sikap yang dirancang ulang untuk lebih sungguh-sungguh memahami dan mempraktekkan kebenaran firman Allah, bukan saja sebagai pendengar. Di setiap waktu, bahkan di setiap medan gumul. Saudara-saudara, ini adalah bagian sentral. Pertama, bagaimana membangun cara berpikir, cara komunikasi, bersikap, dan keterampilan hidup di dalam kebenaran, mengakui kuasa Allah. Hal yang kedua yang tidak kalah penting, kalau Lukas menggambarkan terhadap pertanyaan Yesus, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Jawaban ini ada melalui kitab Lukas 7 ayat 29 dan 30, menggambarkan bagaimana baptisan Yohanes itu kemudian menghasilkan orang banyak, bahkan pemungut-pemungut cukai itu mengakui kebenaran Tuhan, mengakui Yohanes sebagai orang yang diutus Tuhan. Sedangkan situasi saat itu para pemimpin agama tidak mengakuinya, para pemimpin agama menolaknya. Pemimpin agama merasa itu bagian dari praktek-praktek yang dipertanyakan. Kuasa apakah Yohanes membaptis Yesus? Kuasa dari manakah? Dan gejolak pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya yang hendak dimunculkan di sini adalah aspek pribadi yang bertobat. Pemungut cukai yang bukan adalah kelompok yang mengelola keagamaan bisa mengenal, bisa mengakui, bahkan bisa bertobat.
kembali ke jalan Allah. Tetapi para pemimpin agama keberatan, bahkan menolak. Itu berarti di dalam mengakui kuasa Allah, kebenaran Allah, kebesaran Allah, itu juga memerlukan aspek pertobatan. Aspek pertobatan mengajarkan tentang pentingnya mengenal dan menerima kasih karunia atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang menanggung dosa-dosa kita. Bertobat bukan sebagai sesuatu usaha mendapatkan selamat, saudara. Bertobat adalah cara kita menerima dan mengakui pengorbanan Allah melalui Kristus dan ketersediaan keselamatan. Dan kita hanya butuh melakukan cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak dengan terampil untuk mengaku dosa kita. Menempuh petunjuk hidup baru yang setiap minggu kita ucapkan. Setiap liturgi gereja ada pengakuan dosa. Pertanyaannya, mengaku di kata, di pikiran, di hati, di sikap, di perbuatan, itu perenungan kita. Itu soal kita. Apakah pertobatan yang kita ungkapkan dalam liturgi termasuk hari ini juga di dalam pengakuan dosa? Tadi mestinya ada jawab, tapi sepertinya jawaban dari jemaat itu kayak terpaksa sekali, bunyinya kecil sekali. Pengakuannya tidak sungguh-sungguh, pengakuannya belum menumbuhkan perubahan hati. Pengakuannya belum menunjukkan kesungguhan dan pikiran untuk kembali kepada Allah. Bertobat artinya kembali kepada Allah, memohon pengampunannya, mengatur hidup di dalam kasih Allah supaya ada kesejahteraan, supaya ada keselamatan. Pertobatan juga dia dapat diartikan sebagai tindakan untuk menghentikan perbuatan yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan menghadap ke hadapan hadirat Tuhan, menaruh niat, menaruh komitmen dengan benar-benar dan sungguh-sungguh di jalan dan firman serta kebenaran Tuhan. Jadi bila kita hari ini dipertanyakan, saudara dan beta dipertanyakan, apakah kita harus bertobat sekarang? Maka itu akan kembali di setiap orang untuk mengoreksi hati dan pikirannya, menentukan pilihannya untuk kembali kepada kebenaran Allah. Kadang orang juga telah mengerti, sangat banyak orang tahu tentang firman Allah. Tetapi kalau ditanya sudah berubah? Ilustrasi sebuah kuis bilang, bisa Bapak, tapi susah. Tapi lebih baik, biar susah, tapi bisa. Itu poinnya. Bisa tapi susah berarti turun terus. Tetapi kalau kita bilang susah tapi bisa, satu kelak kita mengujinya berulang-ulang. Bisa tapi susah artinya sebenarnya su tahu tapi belum mau bikin. Su tahu tapi masih nanti kong bikin. Bisa tapi susah artinya su mau bikin, su coba bikin, su coba pikir, su coba taruh hati. Tapi orang bilang belum dapat selak, baru bikin baik. Susah tapi bisa artinya sebenarnya su tahu, su mulai bikin, tetapi belum ulang-ulang bikin. Ulang-ulang artinya kalau satu kali belum, dua kali, tiga kali belum, empat kali dan seterusnya terus sampai dapat selak. Kalau pertanyaannya, lalu berapa kali kalau mau pertobatan, mau hidup dalam Tuhan, mau kembali ke jalan Tuhan harus berapa kali? Ya sampai dapat selak lah.
Yang paling sederhana kalau pertanyaan berapa kali, hitunglah tahun umur saudara-saudara hari ini. Kalau bilang satu hal belum bisa berubah, satu hal belum bisa dapat, hitunglah umur saudara-saudara hari ini. Dan berapa kali harus saudara-saudara mencobanya untuk kembali kepada Allah. Disitulah letak syukurmu kepada Tuhan. Disitu letak engkau mengakui kuasa Yesus yang mengajar bahwa kuasa sejati dalam kehidupan Kristiani itu harus diakui hanya berasal dari Allah Tuhan. Dialah yang tertinggi, akarnya bertumbuh sangat kuat, cengkramannya, firmannya mengakar di dalam setiap hati dan pikiran yang kembali dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ini poin-poin terakhir. Poin terakhir yang pertama. Poin terakhir yang kedua adalah setiap orang akan berhadapan dengan seluruh tantangan kehidupan, seluruh keadaan yang tidak mengenakan. Dia butuh kebijaksanaan untuk pikirannya. Dia butuh menseleksi, dia butuh menaruh sikap dan tekad niat yang sungguh pada Tuhan. Dia butuh perilaku yang mesti luar biasa dari orang yang lain. Dia butuh sesuatu yang terbuka, sesuatu yang jujur berbeda dari orang lain. Jadi tiap-tiap orang sendiri akan menakar dirinya. Seorang sendiri yang akan mengukur keadaan dirinya. Sehingga tidak perlu dapat larang, perlu dapat marah. Poin terakhir yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap kebenaran Allah. Firman Allah yang sudah tahu dari saat belum tahu baca, belum tahu bicara di sekolah minggu, sampai sudigetsasi, sampai susidi, supemuda, bahkan sampai jadi orang-orang dewasa. Tanggung jawab kebenaran terhadap firman Allah atau tanggung jawab terhadap kebenaran Allah melalui firman itu, walau tidak dapat dipaksakan kepada orang lain untuk menerimanya, tetapi satu hal yang tidak boleh keluar dari setiap orang percaya ialah komitmen dia pada kebenaran firman Allah itu. Satu yang tidak boleh keluar dari setiap orang percaya adalah komitmen pada kebenaran firman Allah itu. Karena itu adalah wujud dari iman yang kokoh, yang tak tergoyahkan. Sejak dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, mari kita mengaku iman kita. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darmalia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, pengakuan. Saudara, kita dengarkan puji-pujian berturut-turut dari Delona Polhaupesi dan paduan suara cabang Shalom.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Akan kurban
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberikan persembahan-persembahan kami. Dari kelebihan dan kekurangan kami, ini kami Tuhan dengan persembahan kami. Tuhan terima dan kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat di sini. Amin. Persembahan pujian dari paduan suara Light Tentur dipersilahkan memuji Tuhan.
Ibu Bapak, saudara-saudara, kita akan bersatu dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Dan bersama-sama dengan teman-teman pemuda, kita menggumuli kemudahan hidup untuk hari-hari ke depan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, puji, sembah, syukur kehadapan hadirat-Mu atas kesempatan Tuhan memberi kami lahir, hidup, dan menikmati seluruh rangkaian hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Bersama-sama dengan kaum muda di Klasis Kota Ambon, kami menyatu dalam sebuah kebaktian pemuda yang mengisyaratkan keberadaan ketegaran, mengisyaratkan kekuatan dan bentuk masa yang hebat, yang kuat, yang kokoh secara fisik, dan karenanya kami mendoakan supaya kehidupan rohani, kehidupan spiritual, etik, moral menjadi bertumbuh dari tradisi, dari kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di masa muda bersama-sama dengan gereja, bersama-sama dengan masyarakat. Terima kasih untuk kesempatan ini. Bersama-sama dengan pemuda, kami berada sebagai jemaat yang membawa segala bentuk syukur, persembahan kami, pujian kami, bahkan hati kami, hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pertambahan usia kami, pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, peningkatan karir dan profesi, fungsi, tugas, dan peran, berbagai bentuk berkat dari karya, dari kemampuan, keahlian, dari profesi yang kami miliki, yang kami kerjakan dalam berbagai status sosial dan juga status kerja kami. Kami percaya dalam segala sesuatu itu Tuhan ada dan menaruh segala bentuk berkat untuk kehidupan yang berkelanjutan. Bersama-sama dengan teman-teman pemuda hari ini, anak-anak, orang tua, dan seluruh gumul di masa-masa hidup ini, baik itu para pelayan musik yang membacakan Alkitab, yang terlibat dalam liturgi, yang terlibat dalam kolektaan multimedia kostor, di dalam berbagai puji-pujian solois, paduan-paduan suara, menjadi bagian dari puji-pujian dan persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang agung menerima akan setiap hati dan persembahan kami ini. Kami mendoakan tanggung jawab bersama-sama dengan seluruh majelis jemaat, terutama di majelis jemaat Ebenezer yang bersama-sama melayani, bersama-sama tanggung jawab majelis pekerja Klasis Kota Ambon, bersama-sama dengan 21 jemaatnya, bahkan bersama-sama dengan seluruh gereja di Maluku dan Maluku Utara dalam persiapan-persiapan, tahapan-tahapan pemilihan penatua dan diaken. Dalam kesiapan hati dan seluruh kerja-kerja panitia kami doakan, dan seluruh program-program yang dilakukan menjadi bagian yang akan pada waktunya berkenaan dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa pula bahwa tanggung jawab di Klasis ini bersama-sama dengan Majelis Pekerja Harian Sinode dalam rangka mempersiapkan
tanggung jawab sidang Majelis Pekerja Lengkap ke-45 di Klasis Seram Utara Barat. Tuhan sertai para pelayan-Mu ini dalam menyiapkan, bahkan tuan rumah yang melaksanakan menjadi bagian yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman pemuda AMGPM yang menggumuli Kongres Istimewa ke-4 dan pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Paripurna AMGPM ke-39. Sebagai kader-kader muda, kami mendoakan pelaksanaannya sebagai wadah yang menyiapkan kemampuan-kemampuan bagi hidup masa depan. Dan bila mana kami ada sebagai anggota, bila kami ada sebagai pimpinan di ranting, di cabang, di daerah, kami percaya Tuhan sementara mempersiapkan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tuhan berkati dan kuduskanlah setiap hati kami. Bapa yang kekal dan kudus, kami berdoa bersama-sama dengan gereja-Mu di Indonesia, bersama-sama gereja-Mu di seluruh dunia dalam pelaksanaan misi Tuhan. Berkati dan urapi pelaksanaannya supaya jadi demi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai gereja kami berdoa bagi pemerintahan di pusat dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden maupun agenda demokrasi pemerintah di setiap daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Kami berdoa bagi seluruh agenda pentahapan demokrasi pemerintah di Provinsi Maluku, juga di kota Ambon. Biarlah pelaksanaannya akan sungguh-sungguh menjadikan bukti proses kehidupan bernegara dan berbangsa ada dalam keadaan yang baik, sehingga seluruh keadaan yang diciptakan menjadi aman. Bahkan pemimpin-pemimpin yang akan terpilih menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menunjukkan wujud cinta kasih Allah bagi seluruh masyarakat, bahkan mampu menunjukkan iman dan percaya, mampu menunjukkan kepemimpinan yang membela kehidupan orang-orang kecil. Bapa di sorga, inilah doa kami. Terima dan sambut kami seluruh hidup kami, bahkan hari ini, esok, dan seterusnya. Kami percaya ada di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Kristus Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, disilakan berdiri. Masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa, yang berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada Injil dan janji berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai. Shalom.